5 hal ini yang selalu tidak akan pernah ada cukupnya. Kita akan merasa kurang-kurang dan kurang terus. Hati-hati dengan 5 hal ini. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, semoga Anda tidak pernah bosan membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, mendalami jalan-jalan Tuhan, menemukan kembali kekuatan dalam kehidupan Anda. Karena apa? Di saat-saat seperti ini, kita perlu pegangan yang kokoh, pegangan yang mampu mengangkat kita dari segala masalah-masalah kita, menemukan kembali kekuatan hidup kita. Saudara-saudaraku, kalau saya tanya kepada Anda, apa lagu rohani favorit Anda? Yang Anda sering kali dengerin, yang Anda hafal, bisa nyanyiin dengan bagus di kamar mandi, mau tidur, di mobil, ataupun di mana-mana. Lagu itu tuh senantiasa menjadi kekuatan hidup Anda. Entah liriknya bagus, nadanya bagus, penyanyinya terkenal, enak masuk kuping Romo. Coba tulis di kolom komen apa lagu rohani favorit Anda. Kalau Anda bertanya balik kepada saya, lagu rohani favorit Romo Yosef apa? Ada banyak sih, tapi yang paling favorit, yang seringkali menjadi kekuatan dalam kehidupan saya, yaitu sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Samuel, judulnya Hati Sebagai Hamba. Ayo, ada nggak yang sama seperti saya? Hati sebagai hamba yang mana, Romo? Yang seperti ini nih. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Udah ingat? Lalu dilanjutkan. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau manusia datang ke dunia ini ketika dia lahir, dia tidak bawa apa-apa. Lalu nanti ketika dia meninggal, dia juga tidak bawa apa-apa. Tetapi mengapa seringkali manusia dalam hidupnya, dia menghabiskan waktunya untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya? Dari lagu rohani tadi, saya belajar bahwa betul juga ya, apa yang ada dalam diri saya sekarang, apa yang saya miliki, apa yang saya punya harus menjadi berkat. Berkat yang seperti apa? Berkat buat diri saya, berkat buat orang lain, dan juga berkat supaya saya bisa menemukan jalan pulang ke rumah Bapa. Saudara-saudaraku terkasih, ajaran Tuhan Yesus pada hari ini di Injil Lukas bab 12 ayat 13-21 berbicara tentang hal ini. Waspadalah terhadap segala ketamakan. Dalam memahami ajaran Yesus di Lukas bab 12, kita dibantu oleh sebuah teks yang kita temukan dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah ini luar biasa, karena begini, dari awal saja, seorang pengkhotbah berkata, kesia-siaan belaka, sungguh kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Lebih lanjut dia mengatakan, apa faedah yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tenteram. Itu adalah kesia-siaan. Lalu kalau dibaca seperti itu Romo, berarti semua yang kita miliki, semua yang kita punya sia-sia dong. Saudara-saudara, cara membaca kitab Pengkhotbah tidak seperti itu. Apa yang diserukan oleh pengkhotbah bahwa segala sesuatu adalah sia-sia, sebetulnya adalah sebuah ajakan bagi kita. Temukan makna hidupmu. Dari segala jerih payah, dari segala kesibukan, aktivitas kita, apa yang kita miliki, temukan maknanya. Temukan apa yang dimaksudkan Tuhan buat hidup kita. Kita harus berbuat apa dengan segala yang kita miliki, dengan segala yang kita lakukan dalam hidup ini. Kalau tidak kita temukan maknanya, semuanya akan menjadi sia-sia belaka.
Nah, dari situ saudara-saudaraku yang terkasih, kita bisa belajar. Temukan makna dari segala yang kita miliki. Temukan makna dari segala yang kita lakukan di tengah-tengah kesibukan kita. Banyak manusia zaman sekarang satu hari 24 jam aja rasanya kurang romo. Rapat-rapat, kerja-kerja, cari duit, cari nafkah buat keluarga. Pada akhirnya dia akan mengalami kelelahan, tidak bahagia, dan ketika meninggal semuanya akan ditinggalkan. Saudara-saudaraku terkasih, Tuhan Yesus tahu betul bahwa kelemahan manusia, termasuk saya dan juga Anda, kita seringkali jatuh pada yang namanya keserakahan, ketamakan. Mau punya sesuatu yang lebih, mau punya penghasilan yang lebih, mau punya rumah yang lebih luas, mau punya mobil yang lebih bagus, mau punya handphone yang lebih mentereng, mau punya tas yang lebih bla 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 bla. Manusia mempunyai 1000 macam alasan untuk mengejar kekayaan. Tidak pernah puas dalam kehidupannya. Alasannya seringkali, Romo, kan saya punya anak Romo. Romo, kan saya juga punya kebutuhan. Saya juga pengen kayak orang lain Romo. Kan saya juga mau warisin anak-anak saya. Ketika saya meninggal, anak-anak saya jangan sampai susah, misalnya seperti itu. Dan ada berbagai macam alasan-alasan lain. Saudaraku yang terkasih, semua itu kalau menjadi patokan buat kita untuk bahagia, jujur kita tidak akan pernah bahagia. Karena kita akan selalu merasa kurang, merasa ketinggalan, dan juga akhirnya merasa tidak bahagia. Saudara-saudaraku yang terkasih, hati-hati dengan ketamakan dan keserakahan. Ada sebuah pepatah peribahasa kuno, mengharapkan burung terbang tinggi, punai di tangan dilepaskan. Banyak dari kita melepaskan begitu saja segala sesuatu yang berharga dalam diri kita yang sudah kita miliki. Kita mengejar impian-impian, kesenangan, kenikmatan, kekayaan yang jauh di sana. Banyak orang sudah punya keluarga, sudah punya istri, sudah punya anak, masih lirik yang lain. Banyak orang sudah merasa cukup sebetulnya, tapi selalu merasa kurang karena kebutuhan-kebutuhannya selalu ada. Saudara-saudara, godaan terhadap keserakahan dan ketamakan ternyata membahayakan seluruh manusia tanpa kecuali. Maka tidak heran surat Paulus kepada jemaat di Kolose bab 3, Paulus mengatakan seperti ini. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. 5 hal ini yang selalu tidak akan pernah ada cukupnya. Kita akan merasa kurang-kurang dan kurang terus. Hati-hati dengan 5 hal ini. Bahkan Paulus mengatakan 5 hal ini sama dengan penyembahan berhala. Kolose bab 3 ayat 5. Nah, saudara-saudaraku terkasih, dari 2 teks itu kita baru bisa memahami apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas bab 12 ayat 13 sampai 21 tadi. Diceritakan pada waktu itu Yesus sedang mengajar banyak orang. Kita bisa lihat di Lukas bab 12 ayat 1 saja. Yesus mengajarkan waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Lalu Yesus mengajarkan juga misalnya di ayat 6. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Oh, ternyata Tuhan Yesus sedang mengajarkan betapa berharganya diri kita di hadapan Allah. Kita jauh lebih berharga daripada burung pipit. Tetapi saudara-saudara, ketika Yesus sedang mengajarkan seperti itu, tiba-tiba ada orang dari kerumunan orang banyak berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Kalau kita perhatikan permohonan dari orang ini, tampaknya tidak nyambung dengan apa yang sedang diajarkan oleh Yesus. Kalau saya sebagai guru, saya lagi ngajar misalnya perjanjian lama tentang kitab Taurat. Tiba-tiba ada orang bertanya, tunjuk tangan, lalu tanya soal matematika. Saya pasti akan jengkel. Karena apa? Orang ini atau murid ini sedang tidak menyimak apa yang sedang saya ajarkan. Itu yang terjadi.
Orang ini ternyata tidak menikmati, tidak mendengar, tidak menyimak apa yang dikatakan, diajarkan Yesus pada waktu itu. Karena apa? Karena kepalanya, hatinya sedang dipenuhi dengan masalah warisan yang sedang dihadapinya. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Saudaraku, dari kata-kata Yesus ini sebetulnya mau digarisbawahi, dalam tradisi Yahudi itu sudah jelas tentang soal warisan, kepada siapa dibagi, pembagiannya berapa, supaya setiap orang itu tidak ada yang dirugikan. Itu patokannya. Dan juga sudah ditunjuk orang-orang tertentu yang punya kewenangan untuk mengatur itu semua. Kalau ada seseorang yang dirugikan, silakan datang kepada pihak yang berwenang itu. Biasanya kepala suku atau kepala keluarga. Nah, di sini orang ini, karena masalah warisan, dia pun tidak mengerti apa yang ditulis dalam kitab suci, dalam kitab perjanjian lama. Lagi-lagi saudaraku, mau ditekankan soal materi, soal kekayaan dunia bisa menjauhkan manusia dari firman Tuhan, dari jalan-jalan Tuhan, membuat dia tidak mengerti apa yang tertulis di dalamnya. Lalu Tuhan Yesus mencoba untuk menggali kembali. Katanya kepada mereka, "Berjaga-jagalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Lalu ada sebuah perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Dia punya ladang, hasilnya berkelimpahan. Lalu dia membangun sebuah gudang yang lebih besar lagi. Dia timbun semua hartanya di situ. Dan dia berkata, "Mari, sudah saatnya aku beristirahat, menikmati apa yang aku miliki." Tetapi dalam perumpamaan itu dikatakan firman Allah kepada orang bodoh itu, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara-saudaraku terkasih, kalimat terakhir ini menjadi sangat penting. Semua harta, apa yang kita miliki, apa yang kita punya, jangan pernah kita gunakan untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk keluarga diri kita sendiri. Mau besar ataupun kecil, kaya ataupun miskin, gunakanlah apa yang kita miliki untuk berkat buat sesama. Karena ternyata disitulah menjadi pintu masuk kita untuk bisa menjadi orang-orang yang diberkati, orang-orang yang kaya di hadapan Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, hati-hati dengan ketamakan, hati-hati dengan keserakahan. Firman Tuhan kali ini mengajak kita untuk hidup tidak dikontrol oleh keinginan-keinginan kita, tetapi bagaimana kita bisa menggunakan apa yang kita miliki, yang kita punya, untuk sesama, menjadi berkat buat kita dan juga menjadi berkat buat mereka. Salam damai sejahtera, semoga firman Tuhan ini menerangi kehidupan kita. Salam.